Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dilancarkan rezekinya. Tak disangka, ternyata Abu Nawas memiliki istri yang super pencemburu. Setiap kali Abu Nawas pulang larut malam, sang istri selalu merajuk dan marah-marah kepadanya. Pada suatu malam yang gelap gulita, Abu Nawas kembali terlambat pulang. Istri yang menunggu di rumah telah dipenuhi kegelisahan. Dia tidak bisa tidur karena khawatir dengan keberadaan suaminya yang belum kembali. Bahkan, dia telah menyiapkan rencana untuk memberi peringatan kepada Abu Nawas ketika dia pulang. Waktu terus berjalan, malam semakin larut, tapi Abu Nawas belum kunjung pulang. Tiba-tiba, di tengah kegelapan malam, terdengar suara perlahan yang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Istri Abu Nawas, yang telah dipenuhi kecemburuan dan kemarahan, bersiap-siap untuk bertindak. Dengan hati yang berdebar, dia menuju jendela rumah dengan sepotong kayu besar di tangannya. Dia yakin Abu Nawas sengaja masuk melalui jendela karena takut dihadapinya di pintu depan. Tak berapa lama kemudian, seseorang memasuki rumah melalui jendela yang sempit itu. Dalam kegelapan, wajah orang tersebut tidak terlihat jelas. Tanpa ragu, istri Abu Nawas langsung menyerang dengan kayu yang dia pegang, tanpa memikirkan akibatnya. Pukulannya mengenai sosok yang masuk tersebut, membuatnya jatuh tak berdaya ke lantai. "Maafkan saya, maafkan," kata orang itu dengan tersengal. Pukulan yang keras membuatnya tidak berdaya di lantai. Sang istri merasa lega, menganggap bahwa tindakannya setimpal dengan kesalahan suaminya. "Jangan sekali-kali pulang terlambat lagi," pekik sang istri sambil menunggu orang tersebut bangun. Namun, beberapa menit berlalu tanpa ada tanda-tanda orang itu bangkit. Istri Abu Nawas mulai merasa penasaran. Dengan susah payah, dia mencoba melihat wajah orang yang telah dipukulnya tadi. Namun, dalam kegelapan yang menyelimuti, wajah orang tersebut tidak terlihat jelas. Betapa kagetnya sang istri saat menyadari bahwa orang yang dipukulnya bukanlah suaminya. Dalam kepanikannya, dia menyebut orang tersebut sebagai pencuri dan berteriak meminta pertolongan. "Tolong, tolong!" teriaknya sambil berusaha membangunkan tetangga-tetangga. Tak lama kemudian, tetangga-tetangga berhamburan keluar dan menangkap pencuri tersebut. Mereka terkejut bahwa seorang wanita bisa melumpuhkan seorang pencuri sendirian. "Wah, hebat sekali! Pencuri ini hingga pingsan tak berdaya di lantai. Mungkin butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya," kata salah satu tetangga. Namun, sang istri segera mencoba menjelaskan kejadian tersebut. "Maaf, saya tidak bermaksud menyakitinya. Ini semua hanya kekeliruan. Saya pikir dia suami saya yang kembali," ujarnya. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas tiba di rumahnya. Dia terkejut melihat keramaian di sekitar rumahnya dan mendengar cerita tentang pencuri yang dibuat babak belur oleh istrinya. "Untung bukan saya yang dihajar, nampaknya saya harus pulang lebih cepat," gumam Abu Nawas, meskipun dalam hati dia merasa bangga dengan keberanian istrinya. Maka, dari hari itu, Abu Nawas berjanji untuk tidak lagi pulang larut malam, dan sang istri belajar untuk lebih bersabar dan tidak bertindak gegabah. Kejadian itu menjadi pelajaran berharga bagi keduanya tentang pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam sebuah hubungan. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Meskipun Abu Nawas telah berjanji untuk lebih disiplin dalam waktu pulangnya, terkadang kisah hidupnya masih diwarnai dengan kejadian yang menggelitik. Suatu hari, ketika Abu Nawas kembali dari pasar, dia menemukan rumahnya dipenuhi dengan tetangga-tetangga yang tampak cemas. "Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas heran. "Tadi pagi, istri Anda mendadak pingsan di pasar saat berbelanja," jawab salah seorang tetangga. Tanpa berpikir panjang, dia segera berlari ke pasar untuk mencari istri tercinta. Begitu sampai di sana, dia menemukan istri yang terbaring lemah di tengah pasar yang ramai. "Istriku, apa yang terjadi?" serunya cemas. Setelah mendapat perawatan medis, istri Abu Nawas perlahan mulai sadar. Ternyata, pingsan yang dialaminya disebabkan oleh tekanan darah yang naik secara tiba-tiba. Dokter memperingatkan bahwa istirahat dan pengelolaan stres sangat penting bagi kesehatannya. Abu Nawas merasa bersalah karena jarang memperhatikan kesehatan dan kebutuhan emosional istri selama ini. Dari saat itu, dia berjanji untuk lebih memperhatikan dan mendukung istri dalam segala hal. Beberapa bulan setelah kejadian istri Abu Nawas pingsan di pasar, mereka menghadapi ujian baru dalam perjalanan rumah tangga mereka. Suatu hari, Abu Nawas tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Kehilangan mata pencaharian tersebut membawa tekanan finansial yang besar bagi pasangan itu. Awalnya, mereka merasa putus asa dan cemas tentang masa depan mereka. Namun, dengan bersama-sama,
mereka memutuskan untuk menghadapi tantangan ini sebagai tim. Mereka duduk bersama, merencanakan anggaran rumah tangga baru, mencari peluang pekerjaan baru, dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah. Di tengah krisis ekonomi yang mereka hadapi, mereka menemukan kekuatan baru dalam hubungan mereka. Mereka belajar untuk lebih menghargai satu sama lain, membangun kepercayaan, dan memperkuat ikatan mereka sebagai pasangan. Saat Abu Nawas akhirnya mendapatkan pekerjaan baru, mereka merayakan keberhasilan mereka bersama-sama. Mereka menyadari bahwa kesulitan yang mereka hadapi telah menguatkan hubungan mereka dan membuat mereka lebih tangguh sebagai pasangan. Setelah melewati masa sulit itu, Abu Nawas dan istrinya memutuskan untuk merayakan pencapaian kecil mereka dengan liburan singkat. Mereka memilih untuk mengunjungi sebuah desa kecil di pinggiran gunung yang indah. Di sana, mereka menemukan kedamaian dan keindahan alam yang menyejukkan. Mereka berjalan-jalan di sepanjang jalan berbatu, menikmati udara segar, dan menikmati pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. Di salah satu pagi, saat mereka sedang duduk di teras rumah penginapan mereka, mereka bertemu dengan seorang nenek tua yang sedang menjahit pakaian dengan telaten di bawah pohon. Nenek itu ceria dan ramah, meskipun hidupnya sederhana. Abu Nawas dan istrinya terpesona dengan kebijaksanaan nenek itu. Mereka berbincang-bincang dengan nenek itu, dan dari cerita-ceritanya, mereka belajar banyak tentang kesederhanaan, rasa syukur, dan kebahagiaan yang sejati. Saat mereka kembali ke rumah, Abu Nawas dan istrinya membawa pulang lebih dari sekadar kenangan indah dari liburan mereka. Mereka membawa pulang pelajaran berharga tentang pentingnya bersyukur atas apa yang mereka miliki, meskipun dalam keterbatasan, dan betapa pentingnya saling mengasihi dan mendukung satu sama lain dalam setiap perjalanan kehidupan. Dari hari itu, Abu Nawas dan istrinya berkomitmen untuk menjalani hidup dengan sikap rendah hati, rasa syukur, dan cinta yang mendalam satu sama lain. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan materi, tetapi dalam hubungan yang kuat dan kasih sayang yang tulus. Komunikasi yang baik dan saling pengertian antara pasangan suami istri sangat penting dalam menjaga hubungan. Abu Nawas dan istrinya belajar untuk berbicara terbuka tentang masalah-masalah yang mereka hadapi dan saling mendukung satu sama lain dalam setiap situasi. Menghadapi tantangan dalam kehidupan membutuhkan kesabaran dan kerjasama yang kuat dari kedua belah pihak. Pasangan harus bersama-sama menemukan solusi atas masalah yang dihadapi dan tidak saling menyalahkan. Belajar untuk menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari dan bersyukur atas apa yang dimiliki merupakan kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Abu Nawas dan istrinya menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada materi, tetapi pada hubungan yang mereka bangun dan rasa syukur atas segala berkat yang mereka miliki. Setiap pengalaman dalam hidup, baik suka maupun duka, adalah pelajaran berharga yang bisa membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu dan sebagai pasangan. Abu Nawas dan istrinya belajar dari setiap pengalaman yang mereka alami dan menggunakan pelajaran itu untuk memperkuat hubungan mereka. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah di atas. Terima kasih.